Pasti kalian semua yang nonton video ini punya mimpi buat jadi jutawan pas pensiun, ya kan? Tapi sayangnya, mayoritas penduduk Konoha masih stuck di kerjaan yang bayarannya mengenaskan banget. Cuma 1,3 juta per bulan atau 16 juta per tahun. Jadi rasa-rasanya mustahil buat ngejar impian kayak gitu. Tapi jangan galau dulu, Pak. Siapapun sebenarnya bisa jadi jutawan loh, gak terkecuali kalian. Kok bisa? Ada satu cerita yang pengen gue share tentang orang yang namanya Ronald Reed. Lahir tahun 1921, dari keluarga petani yang miskin, bukan anak kuliahan, 25 tahun kerja jadi pegawai pom bensin, plus 17 tahun jadi cleaning service. Orang biasa aja lah pokoknya, bukan seleb atau public figure yang punya privilege dan duit banyak. Tapi pas Ronald meninggal tahun 2014 silam, keluarga dan teman-temannya baru sadar kalau beliau ternyata punya kekayaan luar biasa, senilai 8 juta dolar atau 118 miliar jika dirupiahkan. Gila kan? Dan gue yakin kalau kalian pasti pada bengong. Gimana caranya cleaning service kayak gitu bisa punya harta ratusan miliar? Ternyata jawabannya simpel, Pak. Ronald bisa punya duit sebanyak itu dari hasil investasi. Dan kalau kalian juga pengen jadi miliuner walaupun gaji minim, maka tonton video ini sampai habis. Karena gue tahu trik apa yang dia pakai dan bakal gue share step-stepnya di sini. Pertama, sisihkan sebagian gaji bulanan kalian buat ditabung. Bah, kalau cuman masalah nabung doang mah, nenek gue juga udah ngasih tahu dari dulu, Bang. Tunggu, Pak. Yang gue maksud di sini tuh menabung yang serius dan disiplin. Kalau cuman asal nabung tanpa ada rencana yang jelas, gue jamin kalian bakal sulit ngejalaninnya dalam jangka panjang. Nah, gue punya cara buat nabung yang udah terbukti berhasil dan bisa kalian jadiin contekan. Pertama-tama, tentuin dulu berapa banyak uang yang harus kalian simpan. Di video yang ini, gue udah bahas berapa minimal duit yang harus kalian tabung setiap bulan. Terus di video yang ini, gue juga udah bikinin ilustrasi berapa yang bakal kalian terima pas pensiun nanti, tergantung seberapa besar duit yang kalian sisihkan setiap bulan. Asalkan kalian konsisten invest dalam jangka panjang, insya Allah bakal sukses kok jadi jutawan. Oke, gue bakal kasih lihat lagi deh ilustrasinya di layar, biar kalian bisa cek ulang dan silahkan di pause kalau perlu. Ilustrasi ini gue hitung pakai return 12% setahun dengan asumsi kalian investasi di reksadana indeks atau index fund. Contoh, kalau kalian pengen pensiun 30 tahun lagi, asalkan bisa disiplin invest 375.000 per minggu atau 1,5 juta sebulan selama 30 tahun ke depan, maka kalian bakal punya 5,3 miliar pas pensiun. Nah, kalau kalian tinggal 20 tahun lagi sebelum pensiun, ya nggak apa-apa juga, tinggal perbanyak aja investasi per bulannya. Sedangkan kalau kalian masih muda dan pensiunnya masih 40 tahun lagi, maka akan lebih bagus. Kalian punya waktu yang lebih panjang, jadi bisa invest lebih sedikit setiap bulannya, biar tetap bisa pensiun jutawan. Tapi kalau kalian masih di usia 20-an dan bisa invest maksimal sesuai ilustrasi, yakin deh, duit kalian bakal luber-luber pas pensiun. Apalagi kalau kalian bisa ikutin step berikutnya dari video ini. Oke, sekarang masuk ke step berikutnya. Tahap kedua ini agak kekinian sih, namanya auto debit. Jadi, kalian bisa setting auto debit gaji kalian ke rekening tabungan, dan tiap bulan, sebagian uang kalian bakal otomatis dipindahin ke rekening investasi. Tujuannya, buat ngilangin berbagai hal yang sering bikin males buat nabung. Misalnya, kalian udah niat nih pengen nabung 1 juta dari gaji bulan ini. Tapi begitu gajian, lupa, atau malah belanja barang yang gak perlu. Udah pada ngalamin kan? Makanya, dengan auto debit ini, kalian jadi lepas dari gangguan yang menghalangi buat nabung. Dan tanpa disadari, setiap gajian, uang kalian udah dipindahin ke rekening investasi, dan kalian bakal lupa kalau lagi nabung. Sedangkan di belakang layar, kekayaan kalian terus bertumbuh, karena uang kalian diputar terus di investasi. Keren kan? Gue jujur penasaran banget waktu pertama dengar cerita tentang Ronald Reed ini. Gimana caranya sih dia bisa jago investasi gitu? Dan ternyata jawabannya simpel banget, Pak. Beliau ini orangnya rajin belajar. Ronald sering ke perpustakaan buat baca buku, koran,
dan ngobrol sama tetangga-tetangganya yang kerja di bank buat belajar tentang investasi. Walaupun Ronald ini bukan dari keluarga berpendidikan, tapi beliau paham banget pentingnya ilmu buat masa depan. Dan untungnya, kalian saat ini juga lagi melakukan hal yang sama, yaitu nonton video gratis ini. Dengan begitu, sebenarnya kalian udah melakukan salah satu investasi terbaik dengan ngedownload pengetahuan yang udah gue kumpulin selama belasan tahun. Oke, sekarang kan kalian udah tahu nih berapa banyak duit yang harus diinvestasikan dan gimana cara belajar investasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kita harus investasi apa? Saham gorengan, ikut saham IPO, atau beli saham blue chip? Tenang pak, newbie yang bukan ahli tetap bisa sukses kok ngumpulin duit pensiun jutaan. Dan cara terbaik dan paling gampang buat investasi di pasar saham adalah dengan membeli reksadana indeks. Kalau kalian sering mantengin channel gua, pasti udah pada tahu kalau gua suka ngomongin reksadana indeks mulu buat pemula. Kenapa? Karena ini adalah investasi yang paling gampang dan gak ribet buat pemula yang tetap mendapatkan hasil yang oke di pasar saham. Misalnya nih, kalian pengen investasi di perusahaan yang punya manajemen yang bagus dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Nah, kalian nggak perlu repot menganalisa semua saham yang ada di ESG, Pak. Tapi cukup beli reksadana indeks yang mengikuti kinerja indeks saham Sri Kehati. Gampang kan? Banyak orang yang nggak punya waktu, minat, dan keahlian buat riset saham individual satu persatu. Makanya, gue saranin banget buat pemula untuk investasi ke reksadana indeks atau indeks fund yang murah dan terdiversifikasi dengan baik. Dengan begitu, duit kalian akan diinvestasikan ke puluhan saham sekaligus, sehingga resikonya gak terkonsentrasi ke satu saham doang. Intinya, investasiin duit kalian di reksadana indeks dalam jangka panjang 30-40 tahun untuk pertumbuhan dan hasil yang maksimal. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang reksadana, bisa tonton 2 video gue yang ini. Kali ini gue mau ngobrol tentang yang namanya compounding. Asal kalian tahu, bahkan si jenius Albert Einstein aja ngakuin kalau compounding ini adalah kekuatan terbesar yang ada di alam semesta loh. Bang, compounding itu apa sih? Oke, compounding itu adalah ketika keuntungan yang didapat dari investasi kalian diputar lagi buat membeli lebih banyak investasi. Lalu, investasi baru itu akan menghasilkan lebih banyak uang yang kemudian akan digulung lagi buat ngebeli lebih banyak investasi lagi. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya kalian memperoleh pertumbuhan yang luar biasa besar. Nah, keuntungan dari investasi itu bisa berasal dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, atau bisa juga dari keuntungan ketika menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga beli kalian. Konsep inilah yang persis dimanfaatkan oleh Ronald Read. Agar efek compounding ini bekerja maksimal, Ronald berinvestasi dalam jangka panjang, di mana uangnya dibiarkan tumbuh selama puluhan tahun. Dan setiap gajian, dia disiplin menyisihkan uangnya untuk nambah investasi. Jadi, bayangin aja kalian invest 10 juta di reksadana indeks yang ngasih rutin keuntungan 10% per tahun. Setelah 1 tahun, investasi kalian udah jadi 11 juta. Nah, kalau seluruh uang itu kalian pakai buat invest lagi selama 1 tahun kedua, maka di akhir tahun kedua, nilai investasi kalian bakal jadi 12,1 juta karena kalian udah dapat keuntungan 1,1 juta. Proses ini berlangsung terus di tahun ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Di mana keuntungan dari investasi sebelumnya diputar lagi sehingga mempercepat pertumbuhan aset kalian. Dan setelah 30 tahun, nilai investasi kalian bisa mencapai 174 juta, hampir 17 kali lipat dari nilai investasi awal. Dengan kata lain, compounding itu bisa bikin kalian kaya raya di masa depan, Pak, meskipun dengan modal awal yang kecil. Keren kan? Makanya, jangan heran kalau 99% kekayaan Warren Buffett itu datang setelah dia melewati usia 50 tahun. Menurut buku Psychology of Money, kekayaan Buffett saat buku ini ditulis sudah mencapai 84,5 miliar dolar. Dan lebih dari 84,2 miliar dolar itu diraih pas udah lewat umur 50 tahun. Dan itu semua berkat keajaiban dari compounding interest atau bunga menjemuk. Oke, itu aja di video gue kali ini. Kalau kalian ada ide atau pendapat yang pengen di-share, jangan lupa tulis di kolom komentar.
Thank you for watching. Kalian semua luar biasa and I will see you again very soon. Take care.